Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kita butuh kepada ilmu. Kita butuh kepada ilmu. Bahkan Imam Ahmad menyebutkan manusia itu butuh kepada ilmu melebihi kebutuhannya kepada makanan dan minum. Karena ilmu membimbing kita untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang Allah perintahkan kepada kita. Itulah ilmu. Apalagi jamaah sekalian, kita hari ini begitu penuh dengan cobaan. Kita bisa saksikan bagaimana kaum muslimin yang akidahnya tidak memperhatikan antara mana yang benar maupun yang batil. Dan ternyata banyak di antara umat Islam yang meyakini bahwa semua agama itu sama atau benar. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, ini salah satu bentuk kerusakan dalam akidah. Kenapa? Yang pertama, Allah sudah mengatakan inna dina indallahil Islam. Hanya Islamlah agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menerima Islam. Artinya agama yang paling benar adalah agama Islam, ataupun agama yang benar adalah agama Islam. Itu harus kita yakini. Benci tidak benci mereka, ridho atau tidak ridho, kita harus meyakini. Ya. Hanya saja perlu kita pahami bahwa kita umat Islam adalah umat yang sangat toleransi. Ketika kita meyakini bahwa kita adalah agama yang benar, kitalah agama yang benar, agama Islam, tentunya kita memiliki prinsip lakum dinukum waliyadi. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya kita mengimani kemudian mengamalkan sesuai dengan kita yakin. Nah, adapun kalian apa yang kalian yakini silahkan kalian mengamalkan yang kalian kerjakan. Dan kita umat Islam tidak boleh untuk mengganggunya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah. Tentu beberapa waktu yang lalu kita bisa saksikan, dan sebelumnya sudah ada juga ketika para biksu datang, kemudian di situ dia membuat acara memberikan air keberkatan, menyirami air sebagai bentuk keberkatan. Ternyata yang paling banyak di situ adalah umat Islam yang meminta air tersebut. Subhanallah. Berarti apa? Dia masih meyakini bahwa selain agama Islam itu memiliki keberkatan, memiliki kebenaran. Tentunya kita nggak boleh seperti ini. Nah, kemarin juga begitu, berebutan di antara umat Islam untuk supaya didoakan, diberkati. Kepalanya dipegang oleh salah satu pemuka agama yang bukan Islam, ya, yang bukan Islam. Tentu jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, kewajiban kita menjelaskan kepada umat Islam bahwa ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Tapi bukan berarti kita memerintahkan mereka untuk membenci atau memusuhi, apalagi sampai berbuat radikal ya kepada orang non-muslim. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Nabi kita mengajarkan kepada kita bagaimana toleransi yang benar. Bahkan dalam peperangan sekalipun, Nabi tidak membolehkan orang untuk mengganggu orang yang sedang beribadah di rumah ibadahnya. Sedang berperang, ada orang ramai dalam gereja atau dalam kuil dan semisalnya. Tak boleh kita ganggu, tak boleh kita untuk mengganggunya. Biarkan mereka. Ya, ini salah satu bentuk toleransi dalam agama kita. Dan Nabi juga dalam sejarah tidak pernah mengganggu peribadahan orang lain, tidak pernah mengganggu peribadahan orang Yahudi ataupun Nasrani, enggak pernah Nabi ganggu. Tapi Nabi tetap memperkokoh akidah kaum muslimin untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap memurnikan akidah dan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Mari kita kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Bulughul Maram, dan kita masih pada kitabus shalah, tentang masalah salat, yaitu tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kajian sebelumnya kita bahas tentang doa istiftah
apa saja yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan dan kita amalkan. Begitu pula ya setelah kita membaca doa istiftah, maka kita membaca ta'awud terlebih dahulu. Di rakaat yang pertama saja ya ketika kita hendak memulai membaca Al-Fatihah. Dan ini juga disunnahkan kita membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum kita membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonirrajim." Jika engkau hendak membaca Al-Qur'an maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Maka sunnahnya ketika orang hendak membaca Al-Qur'an, dia mulai terlebih dahulu dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, begitu pula hendak salat. Sebelum kita membaca surah Al-Fatihah di rakaat yang pertama itu, maka kita disunnahkan untuk membaca ta'awudz ya. Ada versi yang ringkas yang seperti kita baca setiap hari, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang versinya agak lumayan panjang. Ini sebagaimana hadis yang kita baca dari Abu Sa'id Al-Khudri ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ta'awudz dengan lafaz a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini versi yang agak lumayan panjang. Kemudian jamaah rahimani wa rahmakumullah, ta'awudz juga ya disunahkan kita membacanya ketika kita hendak marah. Biasanya orang kalau ada yang mau berantem, berkelahi, emosi apa kita bilang? Istighfar gitu ya. Bagus termasuk zikir, tapi sebenarnya ketika orang hendak marah, kita atau orang hendak marah, kita anjurkan untuk membaca ta'awudz ya. Bilang sama dia ta'awudz ya. Hendaklah untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena suatu hari Nabi melewati seseorang yang hendak marah, emosi dia. Sudah emosi nih, memuncak emosinya. Kemudian ya Nabi bilang, aku tahu sebuah perkataan apabila dia ucapkan maka hilanglah sifat marah, hilanglah emosi, yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir. Karena jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, kita tidak boleh begitu mudah untuk marah dan emosi. Nabi berwasiat ya ketika datang kepada Nabi seorang laki-laki, "Ausini, beri aku wasiat." Maka Nabi sebanyak 3 kali diulang-ulangi. Ya beliau katakan apa? La taghdab, jangan engkau marah. Baik. Nah, kemudian kita lanjutkan hadis dari Aisyah, sudah kita baca tapi kita akan rinci ya lagi. Di jamaah rahimani wa rahmatullah, itulah ilmu. Ketika kita belajar suatu ibadah, tentunya kita pelajari dan kita dapati dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Hendaklah kalian salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Tentu ada pertanyaan, kita nggak pernah jumpa Nabi, nggak pernah melihat Nabi salat, bagaimana ini? Maka jawabannya adalah kita memang tidak melihat, tapi para sahabat yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau salat dan mereka menyampaikannya kepada kita. Hingga saat ini kita pelajari. Makanya hadis itu selalu disebutkan an Aisyah, an Abi Hurairah, dari para sahabat, bukan daripada ulama-ulama tabi'in ataupun ulama-ulama setelahnya, enggak. Tapi pas dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka yang meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Baik, Aisyah berkata radhiyallahu anha, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yastaftihus shalah bil takbir. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai salatnya dengan mengucapkan Allahu Akbar. Ini yang beliau lakukan. Ya, beliau tidak membaca yang lainnya. Langsung ketika menghadap ke arah kiblat mengucapkan Allahu Akbar. Wal qiraah bilhamdillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian membaca ya alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu surah Al-Fatihah. Nah, di sini Aisyah menyebutkan Nabi langsung membaca alhamdulillah tanpa menjaharkan bismillah. Kita akan baca nanti hadis yang lain yang menjelaskan bahwa ya Nabi juga menjaharkan bismillah. Meskipun nanti ada terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Baik. Wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwib. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau ruku, beliau tidak mendongakkan kepalanya, tidak pula menundukkan kepalanya. Walakin baina dzalik, tapi di antara keduanya.
Jadi ketika beliau ruku, kepalanya itu lurus, ya, bukan dongak ke atas ataupun menunduk ke bawah, tapi kepalanya posisinya adalah lurus, ya, sama hal dengan punggungnya. Ini kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawi qa'im. Dan beliau apabila mengangkat kepalanya dari ruku, maka beliau tidak sujud langsung. Tapi bagaimana? Beliau berdiri sampai sempurna berdirinya. Ini yang kita sampaikan pada kajian sebelumnya. Bahwa jangan kita langsung sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Tidak. Ini banyak terjadi. Kita mungkin menyaksikan sebagian kaum muslimin yang tergesa-gesa dalam sholat. Padahal Aisyah menjelaskan Nabi itu bagaimana sholatnya. Beliau ketika ruku, ya kita sebutkan tadi, rata, kepalanya tidak terlalu dongak begini ataupun ke bawah begini, tapi ya kepala beliau antara ke atas ataupun ke bawah, yaitu lurus, ya. Kemudian beliau ketika i'tidal, ya sami Allahu liman hamidah, tidak langsung sujud, tapi sampai tegak sempurna dahulu berdiri, baru kemudian beliau sujud, ya. Baik. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Apabila beliau sujud, kemudian ya bangkit dari sujud duduk antara dua sujud, maka beliau tidak langsung sujud yang kedua sampai beliau sempurna duduknya. Ini namanya tuma'ninah. Dan tuma'ninah dalam sholat hukumnya adalah rukun, ya wajib. Jangan tergesa-gesa dalam sholat kita. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah, dan beliau ya setiap 2 rakaat membaca doa tahiyah. Ini berlaku bagi salat yang dia 3 rakaat ataupun 4 rakaat. Intinya setiap 2 rakaat harus duduk, ya, tahiyat awal membaca doa tahiyat, kemudian ya beliau pakai rakaat yang ketiga. Wa kana ya yafrishu rijlahul yusra wa yansibul yumna. Ini kita sebutkan ketika duduk ya antara 2 sujud ataupun duduk ya tahiyat yang pertama, maka posisinya bagaimana? Iftirash. Ya iftirash. Kita sudah pernah ya praktekkan bagaimana duduk iftirash ini. Ya posisinya kita duduknya di atas kaki kiri dan kaki kanan kita tegakkan. Nah, lawan daripada iftirash ataupun satu lagi namanya tawarruk. Tawarruk itu ialah posisinya kita duduk di atas lantai, ya. Kemudian ya kaki kanan kita tetap kita tegakkan. Baik. Wa kan yanha an uqbati syaitan, dan beliau melarang orang duduk seperti duduknya syaitan. Iqa'ah, ya. Iqa'ah itu ada beberapa tafsiran atau penjelasan para ulama. Ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Yang dibolehkan ya iqa'ah sebagaimana Syekh Albani menyebutkan dalam kitabnya ya sifat salat Nabi. Posisi kita duduk ya di atas tumit, ya di atas tumit. Jadi kita itu namanya termasuk iqa'ah juga ya, teman ya. Seperti ini. Nah, ini juga termasuk bentuk iqa'ah, ya. Orang duduk di atas tumitnya. Dan ini termasuk yang dibolehkan. Yang dilarang bagaimana? Posisinya ini bentang dibukanya, kemudian dia duduk seperti ini. Nah, ini enggak boleh, ya. Dia meletakkan tangannya di atas lantai, kemudian dia duduk seperti ini. Ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang ketika orang duduk, ya, ketika orang duduk dalam sholatnya. Ini berlaku duduk ketika antara 2 sujud ataupun ketika duduk tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Yang seharusnya dia iftirash ataupun tawarruk itu seharusnya, bukan malah dia iqa'ah, ya seperti duduknya yang kita sebutkan tadi. Wa yanha, dan Nabi juga melarang an yaftarisha ar-rajulu dira'aihi iftirasyas sab'a, ya subuh. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang ketika dia sujud seperti hewan buas. Hewan buas itu bagaimana? Tangannya sampai lengan di atas lantai, ya begini. Sujud itu nggak boleh begini. Itu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya bagaimana? Angkat ya sikunya, jauhkan dari tanah, begitu pula jauhkan dari rusuk kita. Ya, ini sudah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam praktekkan, dan dia sejajar dengan bahu. Ya, seperti ini kita sujud. Baik. Wa kan yaqtimu shalah bitasmiyah.
akhrajahu Muslim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup salatnya dengan mengucapkan salam, ya, ke kanan dan ke kiri. Ini hadis Aisyah yang menjelaskan kepada kita bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya Ibnu Umar juga meriwayatkan, tentunya jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, banyak para ulama atau para sahabat yang meriwayatkan bagaimana tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menunjukkan bahwa ini bukanlah sesuatu yang dibuat-buat, tapi benar-benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibuat-buat tentunya akan terjadi banyak perbedaan. Tapi karena memang mereka menyaksikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, maka semuanya akan sama dan seragam. Ya, hanya saja mungkin ada beberapa sifat atau beberapa gerakan dalam salat yang terjadi perbedaan di antara para ulama. Itu bukan perbedaan sebenarnya, tapi merupakan opsi ataupun pilihan. Seperti yang kita sebutkan, Syekh Utsaimin menyebutkan dalam kitab beliau Sifatus Shalah, bahwa Nabi ketika mengangkat tangannya sejajar dengan bahu ataupun daun telinga bagian atas, bawah ke bagian bawah. Sehingga ada kesimpulan sebagian para ulama, berarti posisi tangan kita ketika kita mengangkatnya ketika takbir, yang paling tinggi antara ini paling itu bagian atas telinga kita, dan yang paling rendah adalah ketika sejajar dengan bahu. Itu yang posisi tangan kita. Berarti apa? Jangan melebihi daun telinga kita, jangan pula di bawah bahu kita, karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kesimpulan sebagian para ulama.